Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Baik, pada kesempatan web kali ini saya akan membahas terkait dengan tugas keduanya ya, yang ada di learning. Oh, itu gara-gara tadi kali, Mas. Tadi makan apa? Atik. Atsu apa nama tuh? Gorengan. Kulit. Hah? Kulit tapi nggak ada apa? Kalau gitu ya sebentar Bukan itu. Bukannya kulit sunat, Mas. Nah, di web kali ini yaitu tugasnya membuat proyek baru untuk menampilkan data cuaca dari API online. Nah, ini API-nya ya. Kemudian yang kedua, buat tampilan aplikasi sederhana dengan ketentuan yaitu menampilkan data waktu dan juga temperatur atau suhu berdasarkan jamnya. Nah, baik, itu nanti saya akan coba mempraktikkannya bagaimana membuat aplikasinya dari awal. Tahu ya. Tadi kan gini ya, biar nikmatin dulu kalau sini cepat enak gitu kan. Jangan sengaja ini. Oke, baik, ini kita mulai ya. Ini kalian teman-teman buka Visual Studio Code-nya, lalu kemudian ketikkan npm install min g, kemudian ionic /cli. Oke, ini tinggal kita tunggu ya dalam proses untuk pemeriksaan PM-nya. Nah, kalau sudah, jadi kita langsung perintah selanjutnya itu ionic start. Nah, start ini kita membuat nama direktorinya atau foldernya, gitu ya. Itu contohnya cuaca. Oke. Kemudian kita buat blank. View. Kepalaku sakit, nyeri palakunya. Ini masih kita tunggu, masih berproses ya. Tadi aku di rumah nyoklu dulu ya. Baik kan? Nah, ini sudah jalan ya, tinggal dikit lagi. Masih proses penginstalan dan membuat foldernya di sini.
Oke, nah ini sudah selesai. Nah, di sini dia meminta membuat akun gitu ya di Ionicnya. Ini kita pilih saja kalau ada akunnya, kalau tidak ya kita pilih no. Ini saya coba buat apa? Pilih Y. Nah nanti setelah kita pilih Y, yes gitu ya, nanti akan masuk ke dashboard Ionicnya seperti itu. Ini saya lanjut untuk Callingan gitu doang. Iya, bisa. folder CD weathernya ya. Sorry, CD app Tapi gue biar bisa ngajar anak bola kayak lu juga kan. Apa? Biar bisa ngajar mata play kayak lu juga kan. kemudian kita menginstal Axios-nya Bisa bisa tanpa praktek. install Jadi bikin tutorial nih pakai ini. Oke, nah kalau sudah, jadi kita cari foldernya, pp, Nah itu dia makanya ini salah satu berhasil makanya gimana nggak kita kasih contoh coba. pp cuaca. Nah ini kita masuk ke foldernya. Gara-gara rupiah aja nih. Nih, lagi 27 nih. Lupa kan orang beli. Masa? Nah, setelah itu di view nih halaman homepage, gitu ya. Nah, kalau sudah masuk sini, kita jalankan saja aplikasinya. Nih, soft. Kita sudah kita jalankan, maka dia nanti akan masuk ke halaman webnya, ke localhost-nya. Gitu ya. Nah, oke. Nah, ini nanti saya coba sharekan salah satu contoh aplikasinya yang sudah saya coba buat. Nah, ini salah satu contohnya. Saya coba jelaskan dahulu ya proskopnya apa saja. Nah, jadi di halaman homepage.view ini kita buat aplikasinya untuk melihat data dari API. Nah, ini kita buat template, kemudian kita buat page dan juga headernya dengan judul perakiraan cuaca di Indonesia. Lalu kemudian saya tambahkan fungsi refresh gitu ya. Jadi ketika ditarik aplikasinya gitu ya untuk merefresh data gitu. Kemudian di sini saya coba tambahkan pemilihan nama kota gitu ya. Itu menggunakan kolom search bar. Nah, sebagai contoh di placeholder-nya gitu ya, misalnya cari nama kota Jakarta, Bandung, Bali, Surabaya dan sebagainya. Kemudian di sini ada list nama kotanya. Jadi ketika kita mencari, kemudian kita pilih data kotanya. Lalu setelah itu menampilkan info kota dengan nama kota yang kita pilih, kemudian di sini informasi latitude dan juga longitude-nya. Lalu ada tombol, yaitu mengambil data
cuaca dari API. Kemudian ada loading, di sini ada spinner atau loading. Dan ada contoh grafik. Dan juga terakhir di sini ada list, data list suhunya, yaitu format, waktu, dan juga temperatur yang kita gunakan di data API yang kita ambil di data API-nya. Oke. Nah, ini ada pesan atau notifikasi. Jadi ketika kita mencari ini datanya atau nama kotanya tidak boleh kosong. Lalu masuk ke scriptnya, itu kita mengimport Ionic halaman, kemudian header, toolbar, title, konten, button, list item, dan seterusnya. Kemudian kita import di form ionic.view. Lalu kita tambahkan import view-nya dari view dan mengimpортkan chart. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan chart atau grafik, ini bisa ditambahkan. Nah, lalu di sini ada variabel state. Kemudian saya coba tambahkan data daftar kota atau data kota dengan nilai konstanta, kemudian tipenya variabel array sini, data array. Itu ada contoh beberapa ya, nama kota dan juga latitude dan juga longitude-nya. Setelah itu di sini fungsi untuk mencari kota berdasarkan namanya yang ada di sini, city. Kemudian memilih, ini fungsi untuk memilih konstanta select city, itu mencari kota ya yang kita pilih berdasarkan namanya. Nah, selanjutnya di sini adalah fungsi untuk memanggil API. Nah, di sini saya contohkan nilai konstanta, vector, sinkronis, jadi diurutkan berdasarkan nilai terkecil. Kemudian kita milih dulu, memilih nama kotanya, gitu ya. Jadi kita pilih terlebih dahulu nama kotanya. Kemudian setelah memilih, nah sini kita ambil API-nya, gitu ya. Nah, itu dari API yang ada di learning. Nah, selanjutnya kita panggil, kita tampilkan waktu dan juga temperaturnya. Nah, tadi jika teman-teman ingin menambahkan grafik, ini kita bisa buat update chartnya gitu ya. Oke. Itu di dalam datanya, ini kita bisa tambahkan format waktu, yaitu jam dan juga menit. Nah, ini untuk fungsi update grafiknya. Jadi jika teman-teman menggunakan grafik, ini bisa ditambahkan. Nah, di sini saya coba tambahkan datanya gitu ya, berdasarkan 24 jam saja. Jadi datanya tidak terlalu panjang gitu ya. Kemudian ini fungsi untuk grafiknya ini.
Dia, oh ini adalah default. Jadi defaultnya adalah kota Jakarta, ya. Saya ambil ini dengan nilai array-nya 0. Jadi tadi di atas data array-nya kan eh, Jakarta adalah 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau defaultnya kota lain, ini kita tinggal ubah saja. Lalu kemudian ini contoh contoh code, baris code untuk CSS-nya seperti itu. Nah, kemudian itu salah satu contohnya atau contoh eh, code untuk aplikasi sederhananya. Jadi ada fungsi untuk mengambil data itu menggunakan get. Ya. Kemudian di sini sudah eh, dijalankan, kita masuk ke aplikasinya ya. Pas aplikasinya. Ya. Baik, nah ini contoh aplikasinya. Jadi eh, contoh perkiraan cuaca gitu ya. Nah, ini yang tadi kolom search, kemudian eh, defaultnya adalah Jakarta. Nah, latitude dan longitude-nya tadi kan di API itu -6 sampai dengan 106. Ini grafiknya nggak muncul ya. Nah, kemudian ini datanya saya atur berdasarkan jam. Jadi dari jam 00 sampai jam 23. Jadi tidak terlalu panjang gitu ya. Kemudian ini contoh kita cari kotanya gitu ya. Yang tadi nggak ada di data array. Ini contoh kita tarik Surabaya. Gitu. Ini data perkiraannya. Kemudian kalau kita cari dan nah, eh, ya, kurang lebih seperti ini untuk aplikasinya. Nah, nanti teman-teman jangan lupa mengumpulkan tugasnya dalam bentuk video dan juga aplikasi dalam zip ya, nanti diupload aplikasinya di e-learning, dan juga jangan lupa sertakan video pada saat teman-teman mengerjakan. Kemudian jika ada pertanyaan terkait materi di pertemuan 8 sampai 11, teman-teman bisa uh, bertanya melalui forum diskusi. Mungkin hari ini saya cukupkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua.